Salam, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian edisi khusus 20 tahun PDKK Immanuel Santo Yakobus. Pada kita hening sejenak, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari baru pada pagi hari ini. Berkatilah kami, keluarga kami, dan juga karya dan pekerjaan kami, sehingga semua apa yang kami lakukan berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada kali ini dari saya adalah berani menjadi saksi Kristus. Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai ayat 33. Kalau kita membaca, memang pada kesempatan ini saya tidak membacakan teksnya keseluruhan, tapi kalau kita membaca dari teks Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 itu kita melihat sampai 3 kali di dalam Injil itu kita mendengar bahwa Tuhan meneguhkan murid-muridnya supaya jangan takut. Artinya apa saudara sekalian? Jadilah murid yang berani. Dan menurut para ahli kitab, ajakan untuk menjadi saksi iman yang berani itu muncul sampai 355 kali dalam seluruh kitab suci. Murid Yesus harus menjadi orang yang berani bersaksi kepada siapa saja atau apa saja. Berani bersaksi kepada manusia dimanapun kita berada bahwa kita adalah murid Yesus. Dan Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan hidup kita. Yesus adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan hidup kita. Dia adalah pegangan kita dalam hidup sehari-hari. Entah di dalam pekerjaan kita, entah di dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kita juga harus berani bersaksi kepada alam semesta ini. Kita menjadikan alam semesta ini bukan sesuatu yang harus kita rampas. Misalnya kita menggunduli pohon-pohon. Nah, ini kita tidak bersaksi akan alam semesta ini. Seharusnya kalau kita bersaksi kepada alam semesta ini, kita harus merawat, menjaga alam semesta ini, sehingga alam semesta itu berguna bagi manusia secara maksimal. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita juga harus berani bersaksi kepada kekuatan-kekuatan jahat, karena di dalam hidup kita di dunia ini banyak kekuatan-kekuatan jahat yang menggoda hidup kita. Misalnya kita harus menjauhi tindakan korupsi, tapi kita harus berani bertindak jujur, berani menegakkan keadilan, berani menegakkan kebenaran dalam hidup kita. Memang saudara sekalian, ini tidak mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara sekalian, kita juga tidak boleh takut kepada sakit penyakit. Kita harus menjadi orang yang berani dalam hidup ini dan menyadari bahwa sakit adalah bagian dalam kehidupan kita. Antara sakit dan sehat dalam kehidupan manusia itu tipis sekali garisnya. Kita menyadari bahwa manusia tidak selamanya itu sehat, tetapi kita kadangkala juga sakit. Maka dalam masa pandemi, menurut saya sebagai contoh, kita harus berani hidup sehat, menjaga kesehatan dengan baik, menghargai hidup kita. Saudara sekalian, selama masa pandemi ini,
mungkin kita harus banyak mencuci tangan kita, mengambil jarak dengan orang lain, dan juga hal-hal lain yang dianjurkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan ini. Apalagi nanti kalau sudah dilonggarkan, karena kehidupan ini tidak bisa terpisahkan dari namanya virus. Dalam hidup kita selalu bergaul dengan virus ini. Maka nanti kalau sudah ada new normality life, disinilah kita harus membiasakan diri kita dengan hidup yang sehat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita juga saya kira berani untuk menghadapi kematian. Ya. Kita menyadari bahwa kematian ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti memang kapan kita mati, kita tidak mengerti kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita pasti nanti akan mati. Inilah kepastian yang harus kita hadapi. Dan bahkan saya berani mengatakan bahwa semua orang yang hidup ini pada saat ini sedang mengantri untuk mati. Maka kita harus berani menghadapi hal semacam ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga harus berani menjadi saksi Kristus. Kita harus berani menghadapi kemiskinan, karena manusia tidak selamanya juga menjadi orang yang kaya. Dengan berani menghadapi kemiskinan berarti kita juga menyadari bahwa kekayaan apa yang kita miliki ini merupakan anugerah Tuhan. Kita diberi oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Memang kita harus bekerja keras barangkali, tetapi ini adalah rezeki dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena kalau Tuhan tidak memberi rezeki, kita bekerja keras pun banting tulang, ya kita tetap tidak mempunyai apa-apa. Maka dengan itu kita harus bersikap bersyukur terus kepada Tuhan atas semua yang kita miliki, atas semua yang kita terima dalam hidup kita untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat ini dan juga mungkin nanti. Saudara sekalian, barangkali kita juga harus berani menghadapi usia tua. Karena usia tua, orang semua akan menjadi tua. Kita tidak bisa muda selama-lamanya. Pasti manusia itu pasti akan menjadi tua, saudara sekalian. Ya. Maka kita menyadari ini, seperti saya sekarang ini, saya menyadari bahwa saya sudah semakin hari semakin menjadi tua, umurnya menjadi lebih banyak. Ya. Maka faktor usia ini mungkin juga kita sadar bahwa daya pikir kita menurun, mungkin juga daya ingat kita menurun, mungkin juga kita menyadari bahwa semua kekuatan lari itu juga menjadi menurun, karena ini adalah faktor usia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akhirnya kalau kita menjadi tua, ya yang kita sadari nantinya kita harus juga sadar meskipun tua nanti kita menjadi orang yang top, ya, bukan top markotop, tetapi sebenarnya top artinya adalah tua ompong peot. Jadi inilah yang harus kita sadari, saudara. Supaya apa? Supaya kita tuh berani buat sedikit-sedikit, tetapi nanti pada akhirnya kita berani menjadi saksi Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan itu sebenarnya dalam bacaan tadi, Tuhan mengingatkan jangan takut bersaksi tentang imanmu, tentang Kristus yang kamu imani, tentang hukum-hukum atau perintah-perintahnya. Jangan takut kepada siapapun atau apapun.
takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bicaralah dengan berani tentang Allah. Bicaralah dengan berani tentang Yesus, tentang rencana baik kita, tentang rencana dan karyanya di tengah-tengah manusia kepada siapa saja dengan siapa saja. Saudara sekalian, di dalam Kristus, contoh yang paling kecil, kalau kita berani menjadi saksi Kristus, ya kita tidak perlu sungkan, tidak perlu khawatir, takut kalau misalnya kita makan di restoran, ya, itu kita sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik, jangan takut ketika kita mau makan di restoran, kita harus membuat tanda salib. Jangan lupa, saudara sekalian, membuat tanda salib harus, kalau takut, biasanya kalau takut lihat kiri, lihat kanan, ya. Lalu kalau ada orang, kok ada orang, lalu kita khawatir takut membuat tanda salib, pun pura-pura harus kecil segitiga lah. Ini artinya kita takut. Nah, kalau kita berani, ya kita membuat tanda salib dengan tenang, dengan benar, dan inilah sebenarnya ungkapan iman kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus dan berani menjadi saksinya dimanapun kita berada. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Kapan dan dalam hal mana seorang murid Yesus tidak boleh takut? Ketika kita mesti tetap percaya akan kuasa Yesus, padahal kuasa dunia lebih nyata dan seolah-olah lebih kuat. Tatkala Yesus menuntut kita melaksanakan tugas-tugas dalam bekerja atau berbisnis secara jujur, sementara di sekitar kita dianggap hal biasa bila terjadi penipuan, terjadi sogok menyogok, terjadi mencari kemudahan, mungkin juga terjadi sikut menyikut untuk merebut jabatan, saling menjatuhkan sesama, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan seterusnya. Saat kita mengatakan benar itu benar, dan salah itu adalah salah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia adalah contoh nabi yang tidak takut bersaksi. Dia percaya akan kuasa dan perlindungan Allah. Dia diancam, dia diteror, tetapi sedikit pun dia tidak surut dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi. Coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian lihat dan dibaca di dalam kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai dengan 13. Yeremia mengatasi kesakitan, penderitaan yang ditimpakan para lawannya atas dirinya dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ya, tepatnya bisa dibaca dalam kitab Yeremia bab 20 ayat 11. Yesus menaruh roh ketakutan akan Tuhan. Tadi di dalam Injil Matius bab 10 ayat 28. Saya bacakan kutipannya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka kepada para murid dari dulu sampai sekarang, supaya kita berani dan tidak gentar untuk menjadi saksinya, bukan saja di dalam kata-kata, melainkan lebih-lebih di dalam perbuatan dan perilaku. Maka Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Injil Matius bab 7 ayat 21. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, kita harus sadar, kita harus menjadi saksi bahwa Allah begitu mengasihi kita satu persatu dengan sedalam-dalamnya. Kasih itu kita alami melalui Sang Penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Kasih itu diberikan sebagai anugerah cuma-cuma kepada kita. Maka mari kita mohon supaya seluruh hidup kita bisa dibaktikan kepada Allah, supaya seluruh hidup kita bisa dibaktikan kepada Tuhan. Dan semoga tidak ada tersisa satu ruang pun di dalam hidup kita ada ruang ketakutan. Allah begitu mengasihi kita, dan kita sangat percaya akan kehadiran dan pendampingannya selalu. Marilah terus berani untuk menjadi saksi Yesus dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di tempat kita bekerja, di dalam masyarakat. Dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Memang tidak mudah untuk menampakkan keberanian kita sebagai murid Kristus. Memang tidak mudah menjadi saksinya. Dan kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, hidup kita itu bukan berarti hidup yang nikmat. Mungkin juga kita akan mengalami penderitaan seperti yang telah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saudara sekalian, dalam kesetiaan kita dalam penderitaan, karena kita murid Kristus, nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan sendiri, akan dipersatukan oleh Tuhan di dalam kemuliaan di surga. Inilah janji Tuhan sendiri. Maka saudara sekalian, mari kita selalu menampakkan hidup kita, bersaksi bahwa Kristus hidup di dalam diri kita, dan Kristus akan selalu menolong, mengasihi kita, sehingga kita juga bisa menampakkan kasih itu kepada sesama kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang telah memberikan inspirasi dan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Semoga Engkau senantiasa menyertai dan mendampingi perjalanan hidup kami sampai akhir nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya Romo Yusef Eko Budi Susilo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 kepada Persekutuan Doa Emmanuel di Paroki Santo Yakobus, Surabaya. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Kalau kita melihat sampai 20 tahun ini, saya kira Tuhan selalu menyertai, mendampingi dan mencintai Persekutuan Doa Emmanuel ini. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.